Baik, mungkin perlu ditanyakan. Nabi, terima kasih Ya, banyak sama-sama. sudah memberikan pencerahan terkait dengan tema kita pada sore ini adalah soal Ramadan dan momentum untuk memberikan Al-Quran. Tadi Pak Nafis sudah memberikan satu gambaran yang saya kira sangat sangat penting sekali, bahwa memahami Quran itu penting agar kita mengetahui mana ayat preskriptif dan ayat deskriptif. Setidaknya dua tadi, mana yang harus jadi pedoman kita, mana yang hanya sebagai gambaran itu. Nah, eh, kesulitannya gini Pak Nafis, bagi orang awam misalnya seperti saya gitu, yang tidak punya ilmu untuk membaca Quran misalnya, ada banyak orang seperti itu. Bagaimana awalnya kita bisa mendekati Al-Quran agar kita bisa membumikan atau menginternalisasi nilai-nilai penting dari Al-Quran itu ke dalam diri kita atau dalam sikap hidup kita sehari-hari? Ya, ya sebetulnya kan Al-Quran tadi bisa dibaca oleh tingkat apapun. Ya. Artinya oleh tingkat intelektual apapun ya, awam, khawas maupun khawasul khawas. Kalau pada tingkat awam, ya Al-Quran itu berisi pedoman hidup. Tapi ingat, pedoman hidup dalam Al-Quran itu nggak seluruhnya ada. Jangan mencari-cari misalnya menanak nasi, cari di Quran. Kan nggak ada. Di Quran itu, walaupun ada, konteksnya nanti beda, jauh berbeda dengan yang dulu pernah, yang Quran dulu pernah respon. Karena itu yang harus diambil adalah nilai-nilai Al-Qur'annya. Nilai-nilai itu ya jelas dicontohkan oleh Nabi yang disebut al-akhlaqul karimah. Kan ketika Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, akhlak Nabi itu apa? Kata Aisyah, akhlaquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Jadi karena itu buat orang awam misalnya ya cukup mempelajari sikap, perilaku, akhlak Nabi Muhammad, dan itu ada Al-Qur'annya. Ketika Nabi disuruh oleh Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, katakan ini kepada umatmu, kata Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi untuk tadi secara umumnya ya, sebetulnya ini kalau orang yang khawas kan bisa sedikit beda dengan pertanggungjawaban intelektual. Kalau secara awam, ikuti aja akhlak Nabi. Karena itu Al-Quran. Apa akhlak Nabi? Dari mulai yang ringan. Yang ringan itu misalnya di rumah dia melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan, tidak minta tolong pada orang lain. Kecuali yang beliau tidak bisa mengerjakannya, baru minta tolong sama orang lain. Kira-kira dalam bahasa sekarang ya Mas Rozi, kalau istri kita sibuk, kita pengen ngopi gitu, dan kita bisa melakukannya, ya kita bikin sendiri, karena itu contoh dari Nabi. Iya kan? Nabi itu bikin minumannya sendiri ya. Betul. Kecuali memang kita juga lagi repot, misalnya lagi apa gitu ya. Yang melakukan, kalau kita nggak bisa melakukan, kita bisa tolong. Misalnya baju kita sobek, sibuk istri kita sibuk, ya ada jarum, ada kaput, ya jarum, kaput. Nabi kan ngaput sendiri itu. Dan, betul. Ya, dan dulu saya lihat ada foto dari Ibu Omi. Ya Anda rupanya pernah itu mengaput bajunya yang sobek gitu. Dan itu salah satu teladan dari Nabi. Hal-hal yang biasa. Bahkan ada yang lebih agak, itu kan biasa. Yang lebih agak tinggi lagi misalnya, Nabi itu kalau ada orang lain, apalagi istrinya sedang ngomong, Nabi nggak pernah motong omongan orang lain. Dengerin dulu sampai paham, sampai orang itu minta pendapat. Itu tuh akhlak Nabi, akhlakul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Dan bahkan lagi ya, ada seorang sahabat, dia ngeluh karena istrinya sering ngomel gitu. Dia datang ke Nabi ya, ingin curhat gitu nih. Iya, pas dia mau ketok pintu dan mau uluk salam, rupanya Nabi juga sering diomelin sama istrinya. Kalau nggak salah saya lupa Hindun apa siapa gitu, apa yang lain ya gitu, apa Aisyah gitu, putranya Abu Bakar, sedang diomelin oleh istrinya. Dan sahabat itu nggak jadi, karena itu Nabi, gila Nabi itu Nabi loh.
Gitu. Nah, Nabi aja diomelin, ya saya ikut aja lah. iya. Bahkan kan ini kalau nggak salah ayah, kalau ini Aisyah kan ditegur oleh Abu Bakar oleh ayahnya. Kamu itu ke suamimu jangan begitu. Suamimu itu walaupun dia suami, tapi dia nabi. Ahabul Iya. khalqi ilallah. Hamba kekasih apa namanya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah. Tapi nabi kemudian jangan biarkan dia bicara, biarkan, jangan dipotong, jangan diomelin. Itu nabinya. Itu akhlak nabi itu. Kalau Iya, kita iya, mau iya. tahu bagaimana kita meresapi Al-Quran, memang dari mulai yang ringan sampai yang agak susah tadi itu. Yang lebih susah lagi ya ada Mas Uji. Nabi Iya, kan iya. ketika di Mekah kan sebelum hijrah ke Madinah itu kan kalau subuh berangkat ya biasa subuh beberapa menit sebelum waktu subuh datang ke Masjidil Haram ya yang di sekitar yang dalamnya ada Ka'bah. Iya, Itu kan iya. ada seseorang yang dipinta oleh orang kaya, oleh pengusaha, oleh orang penguasa itu, pengusaha sekaligus pengusaha lah, menyuruh coba kamu ganggu itu Nabi. Kalau dia mau ke masjid lempar itu dengan kotoran. Iya. Itu setiap kali keluar dari rumah gitu, terus mau ke masjid, mau sholat, dilempari oleh kotoran. Kotoran itu kotoran macam-macam, kotoran unta, kotoran kambing kalau kita, kotoran kerbau gitu, sapi. Dilempar. Nabi bilang ya Allah. Nabi tidak cari tahu siapa yang melempar. Nabi pulang lagi, ganti baju, salin, bersih-bersih lagi, berangkat. Besoknya gitu lagi. Ada lagi, aduh kata Nabi, udah Nabi, udah istighfar dan pulang lagi, merapihkan dan hari ketiga dalam satu riwayat nggak ada yang melempar. Nabi udah celengak-celinguk, kok nggak ada yang melempar gitu ya. Karena kan orang sedang melempar kabur, jadi nggak ketahuan. Kan subuh masih gelap. Apalagi dulu gitu kan belum ada lampu seperti sekarang di Mekah itu. Nah tiba-tiba pas pada habis selesai subuh Nabi itu cerita sama sahabat-sahabatnya. Sahabat kemudian ada yang tahu. Kamu tahu tuh Nabi yang melempar engkau itu. Oh iya siapa? Sebut aja si Anu gitu ya. Oh tapi hari ini nggak ada dia melempar. Iya hari ini dia sakit kata sahabat itu. Sakit ya rumahnya di mana? Tunjukin lah sebelah sana gitu. Nabi pulang ke rumahnya, Nabi membeli buah-buahan ala kadarnya dan datang ke orang yang sakit yang biasa melempari Nabi pada saat berangkat sholat subuh ke masjid itu. Subhanallah. Dan ketika Nabi salam, Assalamualaikum, mendengar tuh orang itu lagi sakit, dan gemetar kan? Iya Dan betul gemetar di iya, dia kan Nabi mau dendam kan, Nabi pasti mau balas dendam ini. Iya, Karena iya. biasanya aku gitu. Iya, iya. Akhirnya ya pas yang ketiga dibuka itu pintu. Dibuka pintu dan langsung sujud orang itu minta ampun Nabi selama ini memang aku yang melempari. Sekarang aku sakit pasti engkau mau dendam. Dia angkat oleh Nabi enggak. Justru aku mau menjengukmu. Aku dengar kamu sakit. Ya, ini aku bawa buah-buahan. Ini aku bawa Iya. buah anggur. Ya Allah langsung berislam di depan Nabi orang itu. Itulah yang dalam bahasa kita kejahatan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Nah, Iya, itu iya. memang masih sulit itu buat kita. Bagaimana kebaikan, keburukan, kejahatan itu kita balas dengan kebaikan. Nah, makanya kan kata para wali paling enggak abah guru sekumpul misalnya dari Banjar, Martapura, Kalimantan pernah mengatakan doakan orang baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, baik orang yang sayang pada kita maupun orang yang benci pada kita, doakan. Dan itu contoh dari Nabi mendoakan itu. Makanya jangan ada doa yang banyak riwayat katanya dari Nabi Khidir, langsung dari Nabi. Doanya itu kan 4 kata. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Kan termasuk orang-orang yang benci sama kita kan? Karena dia umat Muhammad. Kita minta sama Allah mengampuni orang-orang itu. Baik yang benci maupun yang suka sama saya. Tolong ampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, Allahumma arham. Sayangilah ya Allah umat Nabi Muhammad. Baik yang dia benci ke kita maupun dia sayang, apalagi dia sayang pada kita. Sayangilah mereka. Yang ketiga, Allahumma stur. Tutupilah aib, kelemahan, keburukan umat Nabi Muhammad. Dan yang keempat, Allahumma jebur. Perbaikilah
sempurnakanlah, baguskanlah keadaan umat Nabi Muhammad. Dan itu menurut para wali, doa itu kalau kita baca setiap panitia habis sholat subuh dan habis sholat isya, karena kita mendoakan orang lain, kita tidak ego, belajar menghilangkan egoisme kita, maka Allah akan mencalonkan orang yang mendawamkan doa itu terutama setiap habis sholat subuh dan asar, akan mencalonkan atau menjadi kandidat doa wali kutub abdal. Itu karena doa itu. Jadi para wali itu kan sering mendoakan orang lain, tidak mendoakan buat dirinya sendiri. Betul. Nah itu salah satu, kalau tadi Mas Uji nanya bagaimana kita menyerap nilai-nilai, melakukan internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya contohnya Nabi, dan masih banyak Nabi yang bisa kita contoh. Saya kira itu Mas Uji ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi nilai-nilai kebaikan, mengendalikan hawa nafsu, berbuat baik dengan orang lain, sampai yang paling berat tadi yang Pak Nafis sampaikan itu, contohkan itu memberi maaf. Ini memberi maaf ini nggak perkara yang paling susah Pak Nafis. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad dan kita sebisa mungkin untuk bisa sampai pada level itu. Nah, Pak Nafis, ini kita masih punya waktu 10 menit Pak Nafis. Sebelum kita selesai, ini ada 2-3 pertanyaan yang belum saya sampaikan. Yang pertama dari Khairuddin, apakah ada metode tertentu untuk memahami ayat-ayat preskriptif dan deskriptif tadi, Pak Kiai? Ya, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi kan kalau pengalaman saya dan banyak orang, itu pertama kali ya baca aja Al-Quran. Baca Al-Quran sesuai kemampuan kita. Nanti kita akan temukan ayat yang mirip-mirip di surat lain. Kita baca. Betul. Ya, maka baca, karena kita bahasa Arabnya mungkin kurang baik, baca terjemahannya. Kan di dalam ada aplikasi Al-Quran itu dari Kemenag, itu kalau kita klik kan ada arti per kata. Kalau saya di handphone tuh ada klik arti per kata. Jadi setelah kita pahami secara kalimat, satu kalimat kita pahami supaya word view-nya kita bisa ambil, lalu kita lihat juga kata per katanya, karena biar kita kemudian tahu istilah-istilah teknis dalam bahasa Arab, terutama bahasa Arab Al-Quran, kita baca itu. Nah yang kedua, kita baca kembali secara keseluruhan per kalimat yang kita mau pahami itu. Kita baca secara keseluruhan. Baca keseluruhan, mungkin dari keseluruhan kita baca itu kita nambah sesuatu. Yang ketiga kita baca lagi sambil mengingat-ingat yang pertama secara teknis literal, sama yang kedua secara agak global, yang ketiga ini mulai kita gabungkan antara yang global sama yang teknis tadi itu kita baca. Nah itu kalau udah ketiga, biasanya kalau saya selingi dulu penjelasan tafsir orang lain. Jadi tafsir yang bisa kita baca. Ini pengalaman saya, Mas Rozi. Saya baca buku Major Themes of the Quran, Profesor Rahman ya, gurunya Cak Nur. Waktu saya baca, itu kan tulisan ya, itu kan tema-tema pokok Al-Quran, udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di kiri saya itu ada Quran terjemahan Departemen Agama. Di kanan saya ada Quran terjemahannya dari The Holy Quran Abdullah Yusuf Ali. Kan sudah terjemahannya kan oleh Pak Ali Auda penerjemahnya. Jadi setiap kali saya baca penjelasan Rahman dalam tema pokok Al-Quran itu, saya konfirmasi ke terjemahan Departemen Agama, termasuk saya punya sedikit kemampuan bahasa Arab, dan saya konfirmasi ke teksnya Abdullah Yusuf Ali, juga terjemahannya kan aslinya bahasa Inggris. Itu saya awal-awal saya menyalahkan tafsir dan highlight dari Profesor Rahman tentang ayat-ayat. Misalnya tadi saya dapatkan deskriptif, preskriptif, itu kan Fazlur Rahman yang merumuskan itu. Saya bilang ini Fazlur Rahman salah. Pantas banyak orang tidak setuju. Saya bilang sama Rahman. Tapi kok ini guru Kanur ya? Saya baca lagi. Ketika sampai keempat saya baru paham apa yang dimaksud oleh Rahman terhadap ayat. Jadi kalau tadi bagaimana caranya, bacanya berulang-ulang, baca terjemahannya, cari kata-kata teknis setiap kata, karena sudah ada sekarang di aplikasi Kemenag itu,
kita pelajari lagi itu, sehingga dari keseluruhan tadi terjemahan, lalu teks kata-kata apa teknis setiap kata dalam bahasa Arab itu kita mengerti, kita baca keseluruhan dengan pemahaman yang agak utuh tadi itu, lalu kita baca pemahaman orang lain, kita udah bisa berdialog dengan orang dengan tulisan seperti tulisan Fazlur Rahman tadi itu. Nah, saya mulai berdialog ketika saya membaca Kemenag membantu saya untuk memahami terjemahannya. Kadang-kadang kita walaupun paham, kadang-kadang kok ini maksudnya ini, pas Kemenag ada footnote, ada apa, oh ini maksudnya apa. Abdullah Yusuf Ali juga sama, berkontribusi. Karena apa? Karena dengan budaya, dengan intelektualisme yang berbeda, Yusuf Ali itu kan sebetulnya bukan tafsir dia, tapi dia memberi catatan. Jadi setiap teks itu dikasih footnote, dikasih catatan. Catatannya itu memperluas dan membuat kita lebih paham terhadap teks. Maka setelah saya baca 3, 4, 5 kali buku tema pokok Al-Quran itu, saya baru paham. Oh itu tuh yang dimaksud gitu. Dan itu ya saya punya buku tema pokok Al-Quran itu entah yang keberapa, karena yang pertama kali itu hancur, rusak. Saya stabilo, saya baca berulang-ulang. Karena saya ingin pemahaman Al-Quran saya ingin lebih baik, saya baca itu tamat berkali-kali buku itu. Bahasa Inggrisnya saya punya, bahasa Inggris saya punya. Karena kalau kadang-kadang kan baca Inggris kita nggak paham, kita cari Indonesianya. Kadang-kadang baca terjemahan Indonesia kita nggak paham juga, kita cek lagi ke bahasa Inggris. Jadi kiri kanan, karena aslinya bahasa Inggris, ya tentu sangat membantu terjemahan itu. Dan AI sekarang itu, AI artificial intelligence itu kan, artificial intelligence kan membantu sekali itu kan untuk menerjemahkan secara literal. Karena kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, AI itu baik terjemahannya. Yang buruk itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, misalnya saya ada beberapa kitab yang sekarang saya baca dalam bahasa Arab. Karena ada yang nggak paham, saya mestikan minta translator AI. Terjemahannya agak buruk. Kalau kita nggak ngerti banget, nggak cek lagi bahasa Arabnya, susah dipahami itu. Bantuan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi memang harus banyak usaha. Tetapi itu semua maksudnya satu, hati kita bersihkan. Karena dengan kalau hati kita sudah bersih, kadang-kadang secara literal, secara rasional kita nggak paham. Tapi rasanya bisa kita nikmati Al-Quran itu. Dan banyak orang terdahulu mencontohkan itu. Makanya ada orang, sudah kalau nggak paham, baca aja. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Dan dia menjadi sinar. Menjadi kekuatan. Dan dia menjadi pengarah, menjadi pedoman buat kehidupan kita. Saya kira itu sebagiannya. Masih banyak lagi tentu dari yang lain yang bisa lebih baik menjelaskannya. Gitu Mas. Baik, betul. Saya kira memang saat ini ya, di era ini saya kira ada banyak sekali bantuan ya Pak Nafis ya, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberi pemahaman kita lebih baik lagi. Tadi ada beberapa buku yang ditulis oleh, yang disebut oleh Pak Nafis tadi, buku Fazlur Rahman, itu diterjemahkan sudah tema-tema pokok Al-Quran oleh Mizan, mungkin bukan Mizan ya, yang pertama itu. Pustaka. Maksud saya pustaka. Nah, itu sudah diterjemahkan, dan ada sekarang tafsir. Saya kira kalau kita mau sedikit effort ke website itu, ada banyak sekali tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan Kementerian Agama tadi memberikan banyak versi ya, banyak versi juga pada tafsir-tafsir. Jadi ada banyak kemudahan. Yang penting tadi Pak Nafis sampaikan, ada effort kita lebih baik, dan yang penting adalah juga ada hati kita yang bersih untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran. Jadi nanti sinarnya bisa lebih kita lebih mudah memahami Al-Quran. Terakhir Pak Nafis, saya ingin sampaikan pertanyaan dari Ummi Syarifah. Ini menyoal tentang bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mewajibkan anak-anaknya menghafal Al-Quran Pak Nafis, tapi qiraahnya belum bagus. Ya tentu menghafal Al-Quran baik ya. Tetapi kan lebih baik lagi adalah tadi makhorijul huruf sama tajwidnya benar. Iya betul. Ya itu. Ada lagi yang lebih baik dari itu adalah pendalaman tadi yang sekarang kita diskusikan. Jadi 3 tahap tadi ya gitu. Menghafal itu kan
supaya dia bukan hanya tahap sebelum hafal kan dia lancar membaca. Tapi hati-hati kalau para penghafal itu tidak dibekali dengan ilmu tajwid, Ya. itu agak berbahaya. Karena kalau dia udah hafal, dia akan mengikuti hafalan dia, susah diperbaiki. Makanya dari awal, kalau kita meminta anak kita menghafal, sekecil apapun kesalahan dari dasar ilmu tajwid, kita perbaiki. Langsung diperbaiki. Iya, harus langsung. Supaya pas dia hafal, dia terbiasa dengan bacaan yang benar. Tidak kurang ya, tidak kurang nih Mas Rozi. Saya kemarin Jumat ya, di daerah Citra Raya, daerah Cikupa yang dekat ke pesantren Darul Kolam. Karena saya kan sebagian besar tinggal di sana. Ya. Saya ke situ sama anak-anak. Jumat, karena kita sebelum Jumat ke sana lalu kita sholat Jumat di sana. Itu ya maaf itu khotibnya itu tidak fasih membaca ketika mengutip Al-Quran itu. Nggak jelas. Jadi konsonan vokalnya nggak jelas. Dan dia khotib loh. Itu khotib. Saya masih nunggu. Mudah-mudahan dia nggak sekaligus jadi imam. Untung imamnya bukan dia, beda orang yang beda. Gitu. Karena sangat, nah itu contoh. Dan dia lancar baca Quran itu, lancar, hafal dia kayaknya. Tapi dari sisi ilmu tajwid, panjang pendeknya mana mad tobi'i, mana mad arid li sukun, itu nggak jelas. Ya. Itu mana idgham, mana ikhfa, itu nggak jelas dia. Aduh, saya bilang itu khotib loh. Kalau orang yang belum tampil secara publik itu ya oke lah. Kalau khotib kan udah bukan tahap belajar, imam bukan tahap belajar, tapi sudah paham, sudah pada tahap dia mengaplikasikan ilmu yang benar gitu. Nah itu yang terjadi. Dari awal kita bilang bagus menjadi penghafal, tapi hati-hati dari sejak dia menghafal kebenaran sesuai ilmu tajwidnya itu harus langsung diterapkan sejak dia menghafal. Karena banyak para penghafal, banyak di teman-teman saya di PTIQ itu yang juga menyampaikan bahwa itu gimana ada hafiz tapi kok makhrijul hurufnya, tajwidnya segala macam kok nggak baik gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi karena apa tadi diwajibkan menghafal tanpa ada perbaikan dari ilmu tajwidnya. Maka dari awal harus bareng. Nah, kalau itu sudah, baru kita masuk ke soal-soal yang sifatnya pendalaman. Jangan berhenti pada soal menghafal dan baca sesuai ilmu tajwid. Tapi harus pada pemahaman. Dan pemahaman yang paling baik, tahap awalnya adalah melihat perilaku dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu Mas Rozi. Baik. Pak Nafis, saya kira kita sudah sampai di ujung acara. Ini sudah jam 17.30. Jadi saya kira kita harus sudahi perbincangan kita. Sudah hampir 1 jam kita bicara tentang topik ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik sekali sehingga memperkaya percakapan kita pada sore ini. Jadi teman-teman, tadi kita sesuai dengan tema kita pada sore ini adalah soal Ramadan dan momentum membumikan Al-Quran. Maka yang perlu kita lakukan bersama-sama, sambil sama-sama kita belajar, kita betul-betul akhlak kita, perilaku kita, sikap kita itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya kita contoh pada Nabi Muhammad. Kebaikan kita bercengkrama dengan orang lain, kita berbuat baik dengan orang lain, dan yang paling tinggi tahapnya adalah kita memaafkan dan memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah pada kita. Itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi itu adalah akhlak Nabi, itu adalah akhlak Rasulullah yang perlu kita implementasikan. Itulah membumikan Al-Quran dalam konteks keseharian kita. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih banyak Pak Nafis, dan kita akan kembali lagi pada jam yang sama. Esok kita akan berbincang bersama dengan sebentar. Di sini ada Profesor Dr. Alimatul Kiptiyah dari Komnas Perempuan. Terima kasih banyak. Temanya adalah Ramadan dan momentum menghidupkan keluarga sakinah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.